Menyelesaikan perceraian dalam perkawinan tak bisa dilakukan dengan ilmu pasti. Jika penyelesaian masalah finansial dalam perkawinan disamakan dengan sebuah persamaan matematika, maka kita tidak butuh lagi pengadilan dan pengacara. Di bawah undang-undang, pengadilan diwajibkan untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam memutuskan siapa mendapatkan apa. Inilah 12 hal yang harus dihindari wanita ketika menghadapi perceraian. 1. Banyak sekali wanita yang menerima begitu saja pembagian 50% dari harta perkawinan tanpa memperhitungkan hal-hal seperti perbedaan yang signifikan antara apa yang didapatkan suami dengan penghasilan mingguan atau bulanan Anda, serta masalah usia, kesehatan, dan kapasitas Anda untuk mendapatkan penghasilan tetap. 2. Membiarkan pasangan mempertahankan rumah hasil perkawinan, bahkan ketika Anda memiliki kemampuan untuk membelinya. Jika Anda biarkan pasangan Anda menebus rumah tersebut, bisa-bisa Anda akan kesulitan untuk membeli properti baru karena uangnya tidak cukup. Belum lagi agen properti biasa menaikkan harga rumah gila-gilaan, sehingga impian memiliki rumah sendiri jadi semakin jauh. Akhirnya, Anda akan tercekik seumur hidup untuk membayar biaya sewa rumah yang akan terus naik dari tahun ke tahun. 3. Ada juga wanita yang berusaha mempertahankan rumah bersama, padahal mereka tidak memiliki kemampuan finansial. Berhutang dalam jumlah besar menjadi pilihannya, tanpa memperhitungkan besarnya cicilan pinjaman bulanan, plus pengeluaran seperti pajak, asuransi gedung, biaya perawatan, dan lain-lain. Jika bisa mengkalkulasi hal ini sebelumnya, niscaya Anda akan menyadari apakah Anda benar-benar mampu mempertahankan rumah tersebut. 4. Kesalahan selanjutnya, gagal menuntaskan isu seperti tunjangan untuk mantan istri dan tunjangan anak sebelum menyepakati pembagian harta gono gini. Ini bukan hal-hal yang harus ditangani secara terpisah, melainkan satu paket. 5. Dalam memperhitungkan nilai harta, berpatokanlah pada harga saat ini dan bukan nilai penggantinya. Misal, jika mobil milik bersama taksiran harganya 150 juta rupiah, lebih baik Anda memberikan kompensasi untuk mengambil hak suami. Anda akan butuh kendaraan untuk antar jemput anak-anak ke sekolah, les, olahraga, dan lain-lain, yang kalkulasi biayanya mungkin akan melampaui harga mobil tersebut. Begitu juga dengan furnitur dan peralatan elektronik. Meskipun baru dibeli, tetap saja akan menjadi barang bekas yang nilainya tinggal separuh atau sepertiganya. Jika Anda tidak mempertahankannya, Anda akan keluar uang 2-3 kali lipat untuk membeli yang baru. 6. Kadang-kadang yang terlihat adil sebenarnya justru tak adil. Jelilah dalam menyepakati. Jangan mau terima harga yang dinaikkan atas properti yang ingin Anda pertahankan dan diturunkan pada properti yang ingin ia pertahankan. 7. Hindari memperdebatkan hal-hal yang remeh. Untuk apa membayar biaya hukum hingga jutaan rupiah kalau yang diperebutkan hanya album pernikahan seharga 500.000 atau lukisan seharga 2 jutaan? 8. Jangan mengabaikan aset lain yang justru bernilai tinggi
seperti moge, saham, dan asuransi jiwa sebagai harta perkawinan dan atau sumber daya keuangan. 9. Terlalu banyak wanita yang memilih mengalah pada hak kepemilikan properti mereka, dengan harapan sang suami akan lebih mudah diajak berunding soal kebutuhan anak-anak mereka. Anda akan kecewa, karena satu-satunya hasil nyata dari pendekatan lunak Anda ini adalah Anda dianggap lemah oleh pasangan Anda. 10. Jangan melakukan kesalahan dengan meminta nasihat masalah keuangan pada seorang pengacara. Apa yang diketahui pengacara atau lawyer tentang perencanaan keuangan? Mintalah nasihat dari seorang perencana keuangan. Mereka lebih kompeten. 11. Wanita dirugikan dan terjebak dalam kepercayaan dengan menyetujui kesepakatan informal dengan suami mereka yang diikat secara hukum. Nyatanya tidak seperti itu. Bahkan jika hal itu ditulis dan kedua belah pihak telah menandatanganinya. 12. Akhirnya, terlalu banyak wanita menyerah pada suaminya, karena itulah yang selama ini mereka lakukan. Sekarang waktunya untuk membela diri. Anda menghadapi perpisahan dan perceraian, yang berarti Anda harus lebih mementingkan masa depan finansial Anda lebih dari sebelumnya. Melihat betapa peliknya permasalahan yang timbul dan risiko yang akan dihadapi, seandainya saja kedua belah pihak mau meluangkan waktu untuk mengkaji kembali sebelum memutuskan bercerai, ada banyak hal yang bisa mereka lakukan untuk menyelami perasaan, pemikiran, dan harapan masing-masing pihak terhadap pasangannya. NLP menyediakan banyak tools buat membantu mereka merajut komunikasi yang lebih seimbang, memahami meta program pasangannya, menerapkan teknik pacing leading atau teknik reframing akan memberi mereka ruang untuk dapat merespon satu sama lain secara bijaksana. Jadi, menurut hemat saya, alih-alih menguras energi, emosi, dan juga ekonomi, jika perkawinan Anda masih cukup berharga untuk dipertahankan dan dibina kembali, lakukanlah. Bukan hanya kapal rumah tangga Anda saja yang akan selamat, namun yang terpenting adalah kebahagiaan, mental, dan masa depan anak-anak Anda juga terselamatkan. Ibarat melepas anak panah dari busurnya, mundurlah sedikit, turunkan ego Anda berdua untuk mencapai lompatan menuju masa depan yang Anda berdua canangkan sebagai outcome di awal-awal perkawinan Anda.